Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Padilla, NPM 235111044 dari Universitas Dharma Wangsa, jurusan Manajemen, dosen pengampu Bapak Umar Hamdan Nasution, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang model penelitian. Bab 2 yang berjudul Model dan Prosedur Penelitian Ekonomi. Pengertian model penelitian. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Menurut Mahmud Ahmad atau Ahmad tahun 2008, bahwa bentuk model secara umum ada 4, yaitu model sistem, model metal, model verbal, dan model matematika. Model penelitian sosial. Penelitian sosial adalah model yang digunakan oleh para ilmuwan atau peneliti sosial untuk mempelajari orang yang merancang produk atau jasa yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Ada 4 jenis utama penelitian sosial, yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian primer, dan penelitian sekunder. Ada berbagai jenis survei penelitian seperti longitudinal, cross-seksional, dan penelitian korelasi. Jenis-jenis survei yang biasa dilakukan dalam penelitian sosial: yang pertama, eksperimen, kedua, wawancara, dan yang ketiga, observasi. Model penelitian manajemen. Penelitian manajemen dan bisnis adalah suatu proses untuk menemukan penyelesaian dari suatu masalah khusus dalam manajemen dan bisnis yang mungkin menyebabkan timbulnya masalah manajemen dan bisnis. Menurut Keban atau T. Keban 2008, perkembangan manajemen paling tidak dipengaruhi oleh 3 pandangan, yaitu manajemen normatif. Manajemen normatif dibagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama model tradisional, yang kedua model human relation, yang ketiga model human research. Yang kedua, manajemen deskriptif. Manajemen deskriptif menurut Mintzberg, fungsi-fungsi manajemen yaitu kegiatan-kegiatan personal. Manajemen deskriptif dibagi menjadi 4. Yang pertama, kegiatan personal, yang kedua kegiatan interaktif, yang ketiga kegiatan administratif, dan yang keempat kegiatan teknis. Manajemen publik. Ada 4 prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang, yaitu 1. Pemerintah sebagai setting utama organisasi. Yang kedua, fungsi eksekutif sebagai fokus utama. Yang ketiga, pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif. Dan yang keempat, metode perbandingan sebagai metode suatu dan pengembangan bidang administrasi publik. Model penelitian akuntansi. Pengertiannya adalah representasi sederhana dari fenomena akuntansi yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi perilaku keuangan. Adapun tataran pendekatan teori akuntansi yaitu sebagai berikut menurut Manna Roinsong tahun 2013. Yang pertama, pendekatan semantik, yang kedua, pendekatan teori sintaktik, dan yang ketiga, pendekatan teori pragmatik. Penalaran penelitian. Penalaran dalam penelitian adalah proses berpikir logis yang digunakan untuk membuat asumsi, mengembangkan argumen, menafsirkan data, dan mencapai kesimpulan. Ada 3 tipe dalam penalaran, yaitu penalaran abduktif,
Yang kedua, penalaran induktif, dan yang ketiga, penalaran deduktif. Paradigma penelitian ekonomi, pengertiannya adalah kerangka berpikir atau sudut pandang yang digunakan peneliti untuk memahami, mengeksplorasi, dan melakukan penelitian ekonomi. Paradigma dibagi menjadi 3. Yang pertama ada paradigma positisme. Positisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu paradigma. Yang kedua ada paradigma interpretatif. Adalah pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman terhadap makna dan interpretasi individu atau kelompok terhadap peristiwa atau fenomena sosial serta bagaimana mereka menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Yang ketiga, ada paradigma teori kritis. Adalah sebuah pendekatan ilmuwan yang mengkritisi dan mempertanyakan status quo dengan tujuan untuk merumuskan alternatif pengetahuan dan praktik yang lebih baik dalam tatanan sosial. Tahapan penelitian ekonomi. Tahapan penelitian ekonomi umumnya meliputi perumusan masalah, tinjauan pustaka, perancang penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan hasil penelitian. Sekian penjelasan saya yang secara singkat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.